Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan SJ Channel. Salam sehat selalu. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat ya. Kita mau ngobrolin yang lagi rame nih ya. Ini hari-hari ini kan ini wali murid ini ya, terutama yang mau mendaftar PPDB ini untuk masuk SMP ya. Itu lagi harap-harap cemas antara diterima atau enggak nih. Nah, kalau PPDB ini kan payung hukumnya itu kan Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan permen sebelumnya, yaitu Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Ini kalau salah mohon dikoreksi. Pada pasal 16 itu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Itu pada pasal 16 ya. Ya tujuan dari permen ini kan sebenarnya tujuan tujuannya itu mengurangi kesenjangan dan pemerataan kualitas pendidikan. Nah, ini tujuannya itu sangat mulia ya, mengurangi kesenjangan yang ada dan melakukan pemerataan kualitas pendidikan. Nah, tetapi apakah ini udah selaras dengan tujuan awalnya permen ini? Nah, untuk mencapai tujuan itu ya yang mengimplementasikan permen ini ya pemerintah daerah, kabupaten ataupun kota, ya kan. Kenapa pemerintah daerah? Ya karena pemerintah daerah yang lebih paham untuk situasi, kondisi, kekurangan apa yang ada dalam menyediakan fasilitas untuk pendidikan. Untuk di kota-kota besar kemungkinan tidak ada masalah, karena biasanya kalau kota-kota besar itu kan pemerintah daerahnya itu udah mumpuni ya dalam membangun sekolah-sekolah, terutama sekolah tingkat pertama ya, SMP. Nah, tapi kemarin juga ada berita online itu ada permasalahan ya. Nah, ini notabene itu di kota besar, sekelasnya Jakarta. Apalagi ini kalau yang di kota-kota kecil, yang di kota besar aja yang seharusnya tidak ada masalah itu masih ada masalah-masalah yang muncul. Nah, kita berharap kan untuk permen ini bisa terwujud tujuannya dengan baik ya kan, harus saling bersinergi ya antara pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau untuk di kota besar kemungkinan tidak masalah karena emang sekolah-sekolah SMP itu tersedia banyak sekali dan swastanya juga udah bagus-bagus akreditasinya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah di kota-kota kecil juga sudah tersedia untuk fasilitas pendidikannya. Nah, kita ambil contoh di kota kecil ya, sebuah kecamatan itu membawahi 16 desa dan SD negerinya itu ada 49. SD-nya ada 49, terus untuk sekolah men apa
sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk SMP-nya itu ada 2 dan ada beberapa swasta. Nah, kalau sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah atau SMP negerinya itu ini data yang saya dapat itu kan kuotanya itu 256. 256 ini terdiri dari jalur prestasi maksimal 30% atau 77 peserta didik baru. Untuk zonasi minimal 50% itu 128 peserta didik baru, calon peserta didik baru. Afirmasi 15% itu 38 calon peserta didik baru, dan untuk pindah tugas 5% itu 13 calon peserta didik baru. Jadi total ada 256 ini untuk satu SMP, kuotanya hanya 256. Lah kalau di sebuah kecamatan itu ada 2 SMP, berarti 256 kali 2 itu kuota yang ada untuk 2 SMP negeri ini 512 kuotanya yang disediakan oleh kedua SMP ini. Sedangkan di kecamatan yang tadi saya sebutkan, sebutlah kecamatan A itu ya, dia itu membawai 16 desa atau kelurahan dengan 49 SD negeri. Kalau di rata-rata diambil 30 satu kelas, itu kan berarti 49 kali 30 itu ada 140.470 calon peserta didik baru yang mau masuk SMP. Berarti ini selisihnya masih ada banyak banget ya. Dari 1.470 terus kuota yang ada itu 512. Oke, kita turunkan angka rata-ratanya ya. Kalau tadi kan diambil 30 satu kelasnya ya, kali 49 SD. Kita sekarang ambil kurangin lagi itu 25 lah satu kelas. Itu pun juga masih banyak sisanya. Kalau 49 kali 25 calon peserta didik baru itu berarti ada 1.225 calon peserta didik baru. Sedangkan kuota yang ada baru 512. Katakanlah sisanya itu disalurkan ke sekolah-sekolah swasta. Cuman yang jadi pertanyaan, ini sekolah swastanya apa sudah kualitasnya sudah bagus, sudah setara dengan SMP negeri atau sekolah yang sudah dikelola oleh pemerintah daerah? Itu pertanyaannya. Karena kan tujuan dari permen ini untuk zonasi PPDB ini kan untuk mengurangi kesenjangan. Nah, kalau kualitas swasta sama SMP negerinya jauh kan berarti nggak ada kesetaraan di situ. Itu masalahnya. Nah, kemudian kalau untuk kota kecil, sebuah kecamatan ini, berarti untuk sarana prasarana untuk pendidikan kan belum memadai. Nah, kalau belum memadai ya alangkah bijaksananya ya jangan diterapkan dulu. Kecuali pemerintah daerahnya udah siap untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang ada. Kayak contohnya tadi itu, kuota yang ada 512, tapi untuk calon peserta didik barunya itu mencapai 1.225. Berarti kan masih ada sisa banyak. Nah, ini tentu menjadi apa ya? Menjadi masalah buat masyarakat yang harusnya dengan mudah mengakses untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tapi malah jadi susah. Nah, ini PR untuk pemerintah daerah agar apa ya, ya harus digenjot untuk
menyediakan sarana prasarananya untuk pendidikan yang lebih layak lagi. Walaupun di situ udah ada swasta ya. Nah, karena terus terang ini kan dilema ya buat calon wali murid ini, jadi bingung. Dan terus terang aja ini bikin stres calon siswanya, antara bisa nggak diterima, bisa nggak masuk. Ini harapan kita semua tentunya untuk kedepannya itu, agar tujuan yang mulia ini bisa terwujud, kita harus terutama untuk pemerintah daerah itu benar-benar memperhatikan sarana dan prasarana untuk pendidikan yang layak. Terutama untuk kecamatan-kecamatan yang masih minim sekolah negerinya ya. Kasihan ini. Ya harusnya kan paling nggak masih paling nggak itu ada 3 SMP negeri, terus ada beberapa SMP swasta. Eh, itu kira-kira ya unek-unek kita itu ya. Jadi untuk PPDB yang zonasi ini itu kayaknya masih banyak timbul masalah, kerancuan. Di satu sisi wali murid bingung, kenapa nggak bisa masuk padahal udah memenuhi standar. Terus kenapa masuk jalur zonasi juga tidak masuk. Nah, harapan kita semua untuk kedepannya ya biar lebih gampang, lebih mudah masyarakat mendapatkan akses pendidikan, ya harus disediakan prasarana yang memadai. Karena kan terus terang kan emang hak semua warga negara ya kan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan itu adalah cita-cita luhur bangsa kita, pendiri bangsa kita, itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan-peningkatan ya, untuk menyediakan fasilitas pendidikan kepada masyarakat. Semoga negara tetap menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.